Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mantap sekali nih. Semangat ya insya Allah adik-adik. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya dan beragam nikmat yang bisa kita terima. Kita bisa berkumpul bersama di sini dalam Microsoft Teams secara daring ya, untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penjelasan pengerjaan latihan mandiri Seklan kelas 9 untuk masuk ke SMA favorit dengan keadaan apa adik-adik? Nikmat, atau nikmatnya bisa dari sehat, diberi waktu atau kesempatan, terus diberikan kesehatan lahir dan batin, bukan hanya lahir ya, tapi batinnya juga sehat, alhamdulillah. Nah, karena ada beberapa mungkin adik-adik yang di sini belum bisa join, itu ada yang sedang masih sakit, ada juga yang uzur syar'i lainnya atau ada kegiatan lainnya. Kita doakan semoga yang sedang sakit diberikan kesehatan, kepulihan, dan adik-adik di sini sama juga ya, tetap sehat bugar, dan yang memiliki uzur atau keperluan lain bisa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang terbaik, dan semoga terlimpahkan juga kepada para keluarganya, para sahabat, para tabiin dan tabiat, sampai selaku kepada kita selaku umatnya nih adik-adik. Semoga adik-adik semua dan kakak juga bisa menerapkan dan terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat nanti ya. Amin ya robbal alamin. Karena tujuan kita di dunia itu untuk apa adik-adik? Untuk beribadah ya. Nah, beribadah bisa dengan berbagai cara ya. Kalau yang utamanya sholat, haji, zakat, dan lain sebagainya. Tapi belajar pun adalah sebuah atau ibadah bagi diri kita untuk mendulang pahala gitu. Karena belajar bagi muslim dan muslimah itu adalah kewajiban yang benar harus kita tuntut gitu. Maka dari itu proses pembelajaran adik-adik di Bintang Pelajar, di sekolah untuk masuk ke Seklan, nah itu bisa dihitung sebagai pahala dan amal baik di sisi Allah apabila adik-adik benar-benar dalam proses belajarnya itu sesuai dengan tuntunan. Berdoa terlebih dahulu, terus niatkan itu untuk mendapatkan ridho Allah, dan selalu bertawakal di awal, di tengah, dan di akhir gitu adik-adik. Jadi saya pengen masuk ke SMA Lab School nih. Nah, jadi tawakalnya jangan cuma di akhir. Ikhtiar, doa itu sangat-sangat penting ya. Tapi tawakal juga penting agar kita menggantungkan segala sesuatu atas dasar kehendak atau takdir Allah. Kita udah benar-benar nih ikhtiar. Belajar sungguh-sungguh di Bintang Pelajar. Belajar mandiri juga. Nanti ada latihan mandiri juga. Nah, berdoa juga ya adik-adik, mungkin sholat duha, tahajud, dan lain sebagainya Senin Kamis untuk menunjang itu, tapi niatkan untuk mendapat ridho Allah juga ya yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah bertawakal bahwa segala skenario atau segala takdir itu sudah diputuskan atau ditetapkan oleh Allah. Jadi kita tidak kecewa dan bisa menerima itu dengan lapang dada. Oke, alhamdulillah ini udah 65 yang hadir di kegiatan sepagi ini nih, Masya Allah. Kakak apresiasi yang sebesar-besarnya. Kakak coba sapa dulu beberapa peserta atau beberapa teman-teman kita nih ya. Kalau tadi kan dari A ya biasanya. Nah, sekarang kakak sapa dari Falzan Baruna. Gimana adik Falzan? Sehat pada pagi hari ini? Sehat alhamdulillah Kak. Masya Allah. Adik Falzan mau kemana nih? Mau ke Man IC apa Labs? Kakak lupa. Man IC ya kalau nggak salah. Mani C Kak. Man IC ya. Man IC-nya kemana adik Falzan? Yang Serpong. Ya, yang Serpong ya, Masya Allah. Oke, kalau Serpong benar-benar nih di Falzan harus gas terus dari mulai detik ini ya. Nanti setelah ini harus benar-benar digas. Kenapa? Karena memang kalau di Serpong keketatannya dari Man IC yang lain itu sangat-sangat ketat ya. Soalnya memang nomor satu di Indonesia kalau berdasarkan LTMPT, dan memang yang mau masuk ke Man IC Serpong itu cukup banyak. Jadi bersaingnya harus benar-benar ketat nih adik Falzan, dan juga mungkin adik-adik lain yang ingin ke Serpong atau Man IC di Serpong. Oke, kakak tanya satu lagi ya.
kita sapa satu lagi di Nabila Ayesha. Ada nggak Dik Nabila? Ada, Kak. Ada. Gimana kondisinya, sehat? Kondisi pagi hari ini semangat? Alhamdulillah sehat, Kak. Oke, alhamdulillah sehat. Harus dibuktikan dengan intonasi yang alhamdulillah sehat, Kak. Oh ya gitu. Oke, Dik Nadia, tadi Dik Nabila mau kemana? Ininya seklannya? Manice, Kak. Manice juga, ke Serpong juga. Iya, Kak. Masya Allah, tuh kan banyak sekali yang mau ke Serpong, betul. Jadi Dik Nabila harus benar-benar push juga, kayak Dik Falzan dan adik-adik lainnya untuk bisa tembus ke Manice Serpong, karena benar kuotanya hanya 144 kalau tidak salah ya. Nah, tapi untuk yang ingin masuknya itu beribu-ribu dari seluruh Indonesia gitu, makanya benar-benar harus mulai dari sekarang untuk benar-benar fokus belajar gitu. Makanya nanti akan dari bintang pelajar akan memberikan latihan mandiri. Nah, untuk juknis, petunjuk teknisnya seperti apa, terus pelaksanaannya bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh Pak Arianto gitu, selaku Kepala Pengelola Pion SMP. Gitu. Oke, Pak Arianto sudah siap untuk menyampaikan materi mungkin? Masya Siap, Allah. sama Kak Yudo. Semangat juga ya Pak Ari ini, soalnya pagi-pagi nih udah ada 70 siswa nih, Semangat, Masya Allah. Pak. Pengepalkan tangan tuh adik-adik, jadi harus dibuktikan dengan perilaku kita ya. Tadi dari intonasi suara harus semangat juga. Kalau yang nanti on cam pada saat sesi foto itu harus semangat juga. Oke, syukran Pak Arianto, mungkin bisa langsung segera dimulai sekarang aja ya Pak Arianto. Boleh, karena kan ada juga Oke. yang nanti ada itu ya, sampai jam 9 ya mungkin ya. Ya, siap. Oke. Oke, sebelum kita mulai, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan melafadzkan basmalah secara bersama-sama adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya akan ada materi atau penjelasan terkait dengan latihan mandiri ya di kelas intensif seklan yang akan disampaikan oleh Kepala Pengelola Bion SMP, Pak Arianto. Kepada Pak Arianto, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Yudo atas waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, suara saya terdengar Kak Yudo? Jelas ya? Dengar, alhamdulillah, jelas Pak. Baik, adik-adik kelas 9 ya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kemudian juga selalu semangat pastinya ya. Apalagi kalau kita lihat di sini adalah siswa-siswa yang punya semangat ya, punya motivasi yang tinggi ya untuk mencapai cita-citanya. Gitu ya. Karena kalau kita lihat bahwa untuk mencapai cita-cita kita adalah kita mulai dari awal kan gitu ya. Salah satunya adalah dengan memilih sekolah ya. Sekolah favorit ya. Salah satu sekolah favorit. Nah, di bintang pelajar adik-adik semuanya, misalnya kita akan dan kita sudah ya, sudah berlangsung persiapan untuk masuk ke SMA Lab School, Man Ihsan Cendekia, kemudian SMA NU ya, unggulan MH Tamrin, SMA Tarun dan juga SMA Al-Azhar. Nah, perlu Kakak jelaskan lagi, soalnya di sini akan menjelaskan tentang latihan mandiri untuk ya ke sekolah tersebut ya. Ke sekolah 5 sekolah ini saja. Nah, jika adik-adik di sini ternyata mau ke negeri, ya pilihan pertamanya dan tidak mau ke ataupun 5 sekolah ini tidak menjadi pilihan, berarti tidak boleh ya, boleh kemudian apa namanya keluar dari tim ini, begitu ya. Karena insya Allah kita akan membahas tentang yang 5 seklan ini, begitu. Tapi bagi adik-adik yang pilihan sekolahnya adalah salah satu dari 5 seklan ini, atau bahkan ada yang 2 ya. Bahkan ada yang mau ke lab school dan juga Man Ihsan Cendekia. Wajib untuk ikut acara ini, ya. Kan nanti kalau tidak tahu, kan gitu ya, berbahaya.
Takutnya nanti ada kendala-kendala. Nah, sehingga pada hari ini kita coba untuk menjelaskan sedikit ya, singkat lah ya, karena nanti jam 9 atau ada beberapa adik-adik pastinya ada kelas ya. Baik, adik-adik yang Allah muliakan ya, latar belakangnya apa sih? Kok ada latihan mandiri, Kak? Kan begitu ya. Mungkin dia bertanya begitu. Nah, yang pertama adalah latar belakangnya apa, Dek? Yang pertama adalah pencapaian nilai tryout 1 yang belum memuaskan. Ada apa namanya, walaupun ada ya dari semua, nilai itu ada yang tinggi juga, ada yang nilainya rata-rata 80 ada juga. Tapi juga ada yang di bawah KKM begitu. Dan juga bahkan ada yang tidak mengerjakan TO. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya dari semua, bahwa untuk melihat perkembangan salah satunya ini ya, dari semua, itu harus tryout, Dek, semua ya. Untuk melihat bahwa adik-adik sudah memahami materi yang kita berikan, itu wajib tryout ya. Jadi nanti kalau seandainya kan nanti kita akan tryout yang kedua dari semua ya. Nah, kakak harapkan adalah semuanya ikut tryout begitu, karena untuk melihat bagaimana kemampuan dalam menyerap materi-materi yang kita berikan di kelas-kelas seperti itu. Yang kedua adalah perlu ada perbaikan, baik dari BP ya, dari bidang pelajar sendiri, dan juga khususnya bagi siswa-siswa ataupun adik semuanya. Itu harus ada perbaikan. Kenapa? Karena untuk masuk ke 5 sekalian tadi, itu soalnya bukan soal US ya, atau bukan soal yang biasa. Soalnya dinaikkan sedikit begitu adik-adik semua. Ya. Jadi bisa jadi begini. Materi tesnya itu adalah materi yang belum pernah dibahas di sekolah. Tapi siswa harus wajib mengetahui bagi siswa yang ingin masuk ke sekolah tersebut. Begitu. Nah, sehingga BP mempersiapkan dengan memberikan kelas khusus. Nah, ini wajib ya untuk diikuti kelasnya. Karena apa? Karena materi-materi yang diteskan nanti itu belum tentu sudah dibahas di sekolah atau di kelas-kelas reguler, begitu. Adanya hanya di kelas khusus saja untuk membahas materi-materi yang tidak dapat atau belum dibahas di sekolah ataupun di kelas reguler, begitu. Nah, maka perlu ada perbaikan dari siswa juga. Ya, nah perbaikan siswa bagaimana, Kak? Kan saya juga udah rajin nih. Jadi seandainya ada adik-adik semua yang rajin, pokoknya masuk setiap dikasih BP kelas masuk, begitu. Saya udah rajin, Kak, gitu. Nah, bukan di situ poinnya adik semua. Nah, di sini adalah poinnya adalah ada kemandirian siswa di rumah ya pastinya, di rumah. Nah, adik mandiri dalam belajar ya. Tidak harus tidak BP tetap akan ada semua memberikan kelas khusus, kelas reguler, ada tryout, ada tambahan, ada ekstra, apalagi ada pemantapan begitu. Namun untuk memahami materi-materi yang akan diteskan, yang mencakup banyak begitu ya, untuk tes di salah satu sekolah tadi, maka tidak cukup itu adik. Ya, tidak cukup hanya di kelas BP saja. Nah, adik-adik harus juga mandiri, belajar mandiri di rumah. Maka nanti BP akan memberikan fasilitas, menyediakan fasilitasnya. Agar adik-adik dalam kemandirian di rumah itu lancar, efektif gitu ya. Tidak bingung kan gitu ya. Aduh, saya ngapain nih? Saya suruh mandiri tapi apa yang harus saya lakukan kan begitu ya. Begitu. Maka di sini BP akan memfasilitasi, memberikan sarana bagaimana adik-adik bisa latihan mandiri ataupun belajar mandiri di rumah. Atau mereview bahannya mana yang mau direview begitu. Nah, ini adalah latar belakang adik-adik. Intinya di sini adalah kita ingin menguatkan pada adik-adik semuanya. Yang pertama rajin TO pastinya ya, rajin ikut kelas begitu. Nah, kemudian ketiga ini harus mandiri di rumah, belajar mandiri di rumah. Nah, nanti bahan-bahannya apapun itu nanti BP yang akan menyiapkan begitu ya. Sehingga nanti adik-adik semuanya mudah dalam kemandirian belajar di rumah seperti itu. Nah, ini jadi adik-adik semua jadi slogan ataupun quote ya kalau adik-adik sekarang nih kayaknya sudah paham masalah quote ya. Quote-nya adalah apa? Adalah semua siswa ya memiliki kemandirian belajar di rumah. Gitu ya. Gitu. Review, mengulang materi lagi,
Nah, kalau mengulang materi kan sudah ada materinya, kan gitu ya, atau ada rekamannya. Nah, ada nggak? Nah, maka perlu nanti BP akan menyiapkan itu adik-adik semua, ya. Nah, sehingga untuk kemandirian siswa, kita akan menyediakan ya beberapa bahan ya, bahan ajar, rekaman pembelajaran, apalagi deh, ya pembahasan tryout, gitu ya, soal-soalnya itu kita akan cakup ataupun kita akan menyediakannya di satu aplikasi, yaitu aplikasi BP Online Learning. Ya, di sini nanti akan ada banyak ya, ada informasi tryout-nya kedua tuh kapan kan gitu ya. Jadi kalau adik-adik semua terbiasa membuka aplikasi BP, insya Allah ada informasi-informasi seperti ini dan juga banyak aplikasi lain. Nanti kita akan buka, ya. Nah, bagi adik-adik yang belum, apa ya itu ya? Emang ada aplikasinya? Mungkin begitu ya, ada yang bertanya begitu ya. Ya nanti kita akan memberikan lah, ya, memberikan sedikit apa namanya penjelasan tentang aplikasi ini. Yang kedua adalah kita sediakan latihan mandiri. Nah, latihan mandiri nanti seperti ini adik-adik semua ya. Nah, nanti ada link ya setiap sekolah atau setiap subtes yang akan diteskan di sekolah masing-masing. Dari 5 tadi selesai seperti itu akan ada latihan mandirinya. Nah, di sini kita tulis latihan mandiri tembus man cendekia kemampuan matematika. Berarti ini nanti hanya untuk matematika saja. Yang IPA bagaimana, Kak? Yang IPA nanti ada lagi nih. Seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk mendukung kemandirian siswa di rumah, itu tidak kemudian kita BP hanya bilang, "Dek, belajar mandiri ya." Tidak seperti itu. Ya. Kita siapkan rekamannya, gitu ya, Dedek. Adik-adik bisa mengulang lagi. Jadi kan kata orang itu belajar efektif itu apa, Dedek semua? Mengulang yang sudah diberikan. Ya. Kalau adik-adik tidak mengulang dari pembelajaran yang sudah diberikan, maka itu sama aja tidak belajar. Ya, nah karena mengulang itu atau namanya murojaah ya. Kalau adik-adik yang di pesantren nih, ya kan, boarding ya, kemudian belajar bahasa Arab, belajar kemudian menghafal, itu kalau nggak di murojaah hilang semua itu, ya, kan gitu ya. Karena bisa itu karena biasa, kan gitu ya. Kata pepatah itu adalah bisa karena biasa. Nah, dengan kita mereview, dengan kita mengulang itu namanya membiasakan diri, kan gitu ya. Membiasakan diri. Nah, kalau kita buat contohnya begini, kenapa adik-adik sekarang bisa berjalan? Karena waktu kecil adik dibantu ayah bunda untuk latihan berjalan. Coba kalau adik-adik tidak latihan berjalan, sampai sekarang belum tentu bisa berjalan, begitu ya. Ya, pasti jatuh dulu, sama seperti naik sepeda, jatuh terus, ya enggak? Tapi kalau nggak mau mencoba, ya nggak akan bisa naik sepeda, kan begitu ya. Maka di sini kalau tidak mau mengulang, ya belum bisa jadi tidak menguasai semua materi yang akan diteskan. Ada sedikit yang dapat lah. Tapi kan sedikit itu tidak bisa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kan gitu ya dari semua ya. Maka kita butuh banyak kan gitu ya. Untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan yang banyak itu adik-adik harus apa? Mengulang lagi, memanajemen waktu lagi. Nah, kalau waktu ya berarti adik-adik bagaimana manajemen di rumah. Nah, nanti bahan-bahannya seperti yang Kakak sampaikan tadi kita siapkan di aplikasi BP Online dan juga ada latihan mandiri setiap subtesnya. Nah, bagaimana aturannya? Aturan latihan mandiri ada aturannya deh ya. Tidak kemudian Kakak berikan latihan mandiri udah dikerjakan seenaknya, tidak bisa. Ya. Karena ini kita akan selain memberikan apa namanya kemandirian, bahan-bahannya itu juga kedisiplinannya juga. Ya. Kedisiplinannya juga kita terapkan. Begitu ya dari semua ya. Kenapa kok seperti itu, Kak? Kok ini ketat banget? Kok ini banyak banget? Karena memang adik-adik mau mengambil sekolah yang bagus. Contoh, Man Insan Cendekia Serpong. Itu nomor 1 se-Indonesia. Se-nasional dari nilai UTBK-nya. Dan itu berturut-turut adik-adik ya. Tahun kemarin Man Insan Cendekia Serpong itu nomor 1. Tahun ini juga nomor 1. Kira-kira nih, kalau sekolah nomor 1 se-Indonesia, kira-kira masuknya mudah atau tidak? Hah? Ada yang bisa jawab? Mudah atau tidak masuknya? Kalau ada sekolah nomor 1 se-Indonesia, kira-kira mudah nggak masuknya? Nah, nggak mudah tapi bisa dicapai. Nah, gitu deh ya. Jadi tidak semuanya yang tidak mudah itu nggak bisa dicapai.
semua kecuali itu ada kata-kata tidak bisa dicapai, tidak nih. Ini apa namanya sulit tapi bisa dicapai. Kan itu ya, maksudnya tantangan. Kan nggak mungkin ya soal yang dibuat sama Mas Cendekia itu nggak bisa dikerjakan oleh semua siswa, nggak mungkin ya. Pasti ada yang bisa mengerjakan. Kenapa bisa mengerjakan? Mempersiapkan dari awal. Latihan, review, ulang. Latihan mandiri di rumah, kerjakan lagi di rumah sendiri. Kan gitu ya. Nah, kalau nggak bisa nanti ketika di kelas tanya sama guru, Kak, kemarin saya coba-coba nih, latihan nih. Atau kemarin saya ngerjakan latihan mandiri, nilai saya sekian, Kak. Nah, salah di sini, seandainya kan begitu ya. Saya nggak bisa nomor sekian nih. Ini jawab caranya gimana? Nah, kerjain. Nah, situ ya, ada kemandirian oleh siswa. Nah, di sini quote kita adalah kemandirian siswa saat ini. Meningkatkan itu. Kalau kelas sama BP sudah menyiapkan. Mau tambahan, Kak? Ya kita siapkan tambahan. Mau soal, Kak? Kita kasih soal. Mau lagi rekaman, Kak? Kita kasih rekaman. Tapi kalau hanya meminta tapi tidak, makanya butuh tadi kemandirian siswa tadi untuk apa namanya bahan-bahan ataupun bahan ajar yang disiapkan BP itu memang direview lagi di rumah, begitu. Baik, kakak akan baca aturan mainnya ini. Ini aturan mainnya nih semuanya. Yang pertama adalah setelah selesai pembelajaran, adanya adik ada kelas hari ini jam 10.30 materi IPA Lab School, gitu ya. Jadi subtes IPA Lab School paket 3 seandainya. Gitu ya, itu seandainya ya. Nah, maka akan ada latihan mandiri. Jadi paket 3 IPA nanti ada latihan mandirinya. Dan nanti latihan mandiri itu per paket ada ini semua ya. Per subtes dan per paket. Ya. Paket 3, paket 4, paket 5 itu juga ada. Setiap mata pelajaran. Begitu. Karena kan pasti berpaket-paket ya. Setiap mata pelajaran atau subtes, begitu. Yang kedua, latihan mandiri dikerjakan di rumah. Ya. Latihan mandiri dikerjakan di rumah. Dikerjakan kapan, Kak? Ya setelah selesai pembelajaran. Kan gitu ya. Kak, hari ini saya ada 2 KP nih. Gimana dong? Ada 2 mapel gitu ya seandainya ya. Ya berarti selesaikan dulu. Saat mapel selesai, yang pertama selesai, yang kedua selesai. Nah, baru kemudian kan selesai ya, tidak ada PP lagi kan gitu ya. Maksudnya di hari ini udah selesai pembelajarannya, nah baru mengerjakan latihan mandiri. Boleh hari ini, boleh besok, karena ada rentang waktunya. Ya. Kapan itu? Yang ketiga nih, tentang pengerjaan 1 minggu, adik-adik. Ya, jadi setiap paket itu dikerjakan hanya 1 minggu saja. Batasnya. Kemudian kalau berikutnya gimana, Kak? Saya bisa nggak mengerjakan paket yang ini lagi? Nggak bisa. Jadi itu terus. Kenapa? Kenapa kemudian dibuat seperti itu adik-adik semua? Karena kalau kemudian nggak langsung dikerjakan, itu akan menumpuk deh. Kak, saya belum mengerjakan paket 3, paket 4, paket 5, paket 6. Begitu jadi nanti. Sehingga apa? Aturan kita saat ini adalah paket 3, seandainya sekarang belajar IPA paket 3. Nah, maka batasnya adalah dari hari ini, Sabtu ya, tanggal 15, sampai Sabtu depan. Itu paket 3. Kenapa? Karena apa? Karena nanti ketika Sabtu itu ada belajar lagi paket yang lain. Nah, itu lagi nanti dijadikan latihan mandiri. Nah, kalau seandainya ini tidak kita tutup, nanti lama-lama jadi bertumpuk tidak dikerjakan. Nah, sehingga paket setiap 1 minggu paketnya akan tertutup. Ya, kita akan tutup. Ganti dengan paket berikutnya. Begitu ya, paham ya? Gitu ya. Jadi kalau paket sekarang belajar IPA paket 3, kita berikan latihan mandiri IPA paket 3, nah itu batas sampai hari Sabtu, minggu depan. Setelah itu, tidak bisa lagi dibuka. Nah, setelah itu harus mengerjakan apa? Paket berikutnya yang hari Sabtu kemarin, hari Sabtu pekan depan itu, belajar apa? Nah, itu kemudian akan kita berikan latihan mandiri. Nah, sehingga apa? Itu terus ya, berjalan seperti itu terus adik-adik semua. Ya. Maka adik-adik semua harus siap ya. Dan waktunya nggak cuma 1 hari ya untuk mengerjakan, tapi satu minggu setiap paket. Begitu ya adik-adik semua ya. Kalau nggak paham nanti silakan bertanya. Yang keempat, latihan mandiri ini sebagai syarat untuk mengikuti pertemuan berikutnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau adik-adik sehari ini ada IPA paket 3 tadi kakak sampaikan ya. Terus
Kemudian pekan depan ada pembelajaran lagi, mapel lain seandainya lah, pokoknya ada pembelajaran lain untuk masuk ke sekolah tersebut. Kalau adik belum mengerjakan IPA pakai 3 tadi, maka adik tidak boleh masuk ke kelas sampai adik-adik mengerjakan. Ya kan? Jadi nanti akan dilihat siswa yang belum mengerjakan siapa. Nah, kerjakan dulu nih sebelum masuk gitu. Jadi boleh, nggak masalah ya. Tapi kakak sarankan adalah kerjakan dengan benar dalam 1 minggu itu. Ya, agar ketika mau masuk kelas, kemudian dikeluarkan, nggak boleh masuk karena kamu belum mengerjakan latihan mandiri, kerjain dulu kan gitu ya. Kan gitu ya. Nah, itu kan apa namanya? Sia-sia jadinya kalau seandainya ketika minggu depan ada pertemuan lagi, adik-adik belum mengerjakan, terus adik-adik disuruh keluar, baru adik-adik mengerjakan latihan mandirinya, kan jadi buru-buru itu. Jadi buru-buru, kan gitu ya. Takutnya apa? Ketinggalan pembelajaran berikutnya. Jadi maksudnya di sini adalah adik-adik kemudian ya nggak boleh masuk, bukan gitu. Maksudnya adik-adik akan disuruh ngerjain latihan mandiri dulu minggu depan kalau belum mengerjakan. Gitu ya. Kerjain dulu. Nah, kerjain dulu adik-adik, kerjain 1 sampai 10 ya, karena soalnya 10 nanti, Dik. Itu sampai 10 selesai baru boleh masuk. Bukan kemudian belum mengerjakan terus nggak ada waktu mengerjakan, masih ada waktu mengerjakan. Jadi adik kerjakan dulu, baru itu sebagai tiket untuk masuk. Begitu. Gitu ya adik-adik semua, bukan kemudian kita nggak boleh sama sekali masuk, bukan ya. Jadi ketika pembelajaran adik-adik suruh keluar. Nah, keluar itu maksudnya silahkan kerjakan latihan mandiri dulu. Tidak boleh mengikuti pembelajaran sekarang. Nah, setelah selesai mengerjakan latihan mandiri, nah boleh masuk. Begitu. Nah, maka kakak sampaikan sekarang agar apa? Agar jangan sampai adik-adik lupa. Nanti kakak reminder ya. Misalnya nanti kita akan reminder 3 hari sebelum KP berikutnya ataupun pembelajaran berikutnya agar adik-adik bisa mengerjakan latihan mandiri seperti itu. Begitu adik-adik semua. Nah, bagaimana prosedurnya Kak? Pakai apa ini? Gimana masuknya? Ini apa? Nah, kakak jelaskan sekarang ini. Ya, baik. Untuk mengakses latihan mandiri adik-adik semua, adik-adik tinggal masuk ke aplikasi BP Online Learning. Kemudian cari menu latihan mandiri. Nah, di sini sudah ada menunya, ya. Kalau adik-adik hari ini sudah mengecek BP Online Learning sudah ada ya. Nah, tinggal adik-adik klik di sini. Dimanapun boleh ya. Pokoknya klik di kotak ini nih. Nah, kotak latihan mandiri ini. Klik gitu ya. Nah, ketika adik-adik klik gitu ya. Nah, gimana sih Kak? BP Online Learning kita buka ya. Jadi semua ya. Kita buka BP Online Learning lah. Tapi mana nih? Kakak harus keluar dulu di sini nih. Atau nanti aja ya, nanti aja kakak masuk ya. Sekarang kakak jelaskan dulu prosedurnya dulu. Masuk ke aplikasi BP Online Learning, kemudian cari menu latihan mandiri. Klik di situ, ketika diklik apa yang terjadi? Adik-adik akan diarahkan ke latihan mandiri pilihan setiap sekolahnya. Nah, adik-adik pilih nih, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah pilih. Pastikan adik-adik paham, saya sekarang ini ikut intensif apa gitu ya. Intensif apa, jangan sampai salah ngeklik nanti nih. Adik-adik ternyata adik-adik ikut intensif mandiri malah ngeklik SMA Lab School. Nah, itu kan salah. Maka pastikan adik-adik saat ini harus paham bahwa sekarang ikut kelas intensif apa. Nah, setelah diarahkan ke sini, adik-adik tinggal pilih tuh. Tadi yang kakak sampaikan ya, adik-adik pilih kelas intensif yang saat ini diikuti. Nah, kakak misalkan, ini misal ya, misalnya Lab School. Kakak klik Lab School, cetik gitu ya. Apa yang terjadi? Maka akan diarahkan ke link latihan mandiri setiap subtes yang akan diteskan di Lab School nanti. Gitu adik-adik. Gitu ya. Baik. Terus gimana Kak? Apa yang saya kerjakan ini? Kok banyak ini subtesnya? Nah, berarti adik-adik harus juga ingat, oh saya baru belajar kemarin 2 pertemuan nih. Yang pertemuan pertama adalah kuantitatif, paket 2 seandainya. Contohnya misalnya gitu ya. Pertemuan kedua adalah contohnya IPA, paket 4. Gitu ya. Nah, berarti adik-adik harus mengerjakan 2 latihan mandiri. Begitu ya. Kenapa? Karena setiap pertemuan kita ada 2 pertemuan dalam 1 pekan ya. Dalam 1 minggu gitu. Ya, begitu adik-adik semua ya. Jadi cara mengerjakannya adalah adik-adik ingat yang terakhir mengerjakan kemarin Sabtu apa ya? Pertemuan apa ya? Mapel apa ya?
Oh, mapel IPA sama mapel kuantitatif, misalnya begitu, 2. Nah, jadi harus mengerjakan 2 latihan mandiri dalam 1 minggu itu. Sebagai apa? Syarat untuk pertemuan berikutnya. Paham ya? Baik, Kakak, misalkan Sabtu ini, ya, misalkan nih, misalnya, ini misalnya, Kakak mendapatkan kelas jadwal kuantitatif paket 2, ya. Berarti harus diingat itu, kalau nggak ingat bahaya. Kalau nggak ingat tanya sama Kak Yudo lah ya, ataupun ke akun BP, "Kak, kemarin saya belajar apa ya?" Gitu ya. Karena ini penting ya, jangan sampai salah ngeklik, gitu ya. Kenapa adik-adik semua? Karena soalnya itu kita sesuaikan dengan paketnya, ya. Adik-adik mau mengerjakan apa nih? Membahas apa kemarin? Nah, itu yang disesuaikan dengan soalnya. Kalau salah soal, takutnya nggak bisa mengerjakan, begitu ya. Begitu. Baik, Kakak baru selesai, seandainya Kakak ya. Kakak siswa, seandainya begitu. Kuantitatif pakai 2. Berarti saya harus atau Kakak harus mengeklik kuantitatif. Klik kuantitatif. Di sini klik, ya, klik. Nah, kalau mapel lain tinggal diklik aja, terserah ya. Saya kira sudah paham lah ya dengan aplikasi-aplikasi HP ya. Nah, ini juga bisa dibuka di HP dan juga di laptop. Klik kuantitatif. Apa yang terjadi? Maka akan diarahkan ke link latihan mandiri. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Diklik lagi. Klik, maka akan diarahkan ke latihan mandirinya, adik-adik, ya. Ke website latihan mandirinya. Nah, baru masukkan akun LMS. Nah, ini penting nih adik semua ya. Ini penting ini. Ini di poin kelima ini prosedurnya penting. Kenapa? Untuk memasukkan username, adik-adik harus ingat yang pertama adalah akun LMS. Akun LMS itu sudah kita berikan ya untuk login ke LMS BP ya. Kalau mau TO itu kan pakai akun LMS ya, yang depannya BP, ya kan? Nanti depannya BP kemudian diikuti oleh beberapa angka berikutnya. Bukan yang add ya, bukan yang add, bukan yang email ya. Tapi ini adalah akun LMS. Akun LMS BP itu depannya BP, nanti diikuti beberapa angka di belakangnya. Nah, untuk memasukkan username ini, adik-adik harus mengetik formatnya akun LMS, strip paket. Ya, akun LMS, strip paket berapa? Paham ya? Contoh. Akun LMS Kakak adalah BP 2023-1234. Ini adalah akun LMS Kakak. Ya, sebentar. Ini adalah akun LMS Kakak nih. Akun LMS ini. Nah, strip ditambah dengan pekan 2. Kenapa pekan 2, Kak? Nah, ingat ya. Kakak tadi sampaikan bahwa Kakak baru selesai kualitatif paket 2. Ya, ingat ya. Kakak baru selesai kualitatif paket 2. Nah, sehingga Kakak mengerjakan latihan mandirinya yang kuantitatif pastinya. Kakak klik yang kuantitatif ya, ingat ya. Kakak klik yang kuantitatif ya. Kakak klik yang kuantitatif. Karena apa? Karena Kakak baru selesai mengikuti pembelajaran kuantitatif paket 2. Maka Kakak klik kuantitatif ya. Klik begitu. Nah, setelah itu klik linknya, diklik. Nah, kemudian akan masuk ke untuk memasukkan apa? Memasukkan akun LMS ataupun username ya. Nah, gimana cara memasukkan di sini? Ingat, formatnya akun LMS strip paket. Paket apa? Ini kan ada kuantitatif ya. Nih kuantitatif nih ada judulnya ya. Jadi setiap link ada judulnya. Ini ya, kuantitatif kah, IPA kah, bahasa Indonesia kah? Itu nanti ada judulnya di sini, adik-adik semua ya. Nanti ada judulnya. Nah, maka Kakak ketik di sini BP 2023-123 strip P2. Karena Kakak baru selesai mengikuti paket kedua. Paham? Ingat ya, jangan Pak P4. Loh, kok P4? Kan saya belum membahas P4 gitu ya. Makanya perlu diingat nih, harus diingat kuat ya atau dicatat ya. Berarti ini saya belajar apa nih, Pak? Kuantitatif paket 2. Sehingga nanti ketika latihan mandiri tinggal ngelihat catatan. Begitu ya. Baik, kemudian kita masukkan. Nah, kita masukkan ya. Kakak masukkan BP sekian strip P2. Karena kuantitatif tadi Kakak kuantitatif P2 ya. Atau paket 2. P itu paket bukan pekan ya, paket. Nah, setelah itu Kakak klik mulai. Setelah klik mulai, apa yang terjadi? Maka akan ada notifikasi seperti ini. Ya. Nanti di sini adalah nama adik-adik semua. Ya. Kalau di sini Kakak
terus namanya uji coba LM, ya, latihan mandiri. Tapi nanti kalau adik-adik coba, maka di sini adalah nama siswa. Assalamualaikum, siapa gitu. Apakah Anda sudah siap? Nah, kalau sudah siap tinggal klik OK. Ya, tinggal klik OK saja. Nah, setelah klik OK, maka akan ada penjelasan dulu nih. Apakah benar ini subkontenis paket 2? Ada tulisannya di sini ya. Ingat, ada keterangan di sini. Jadi nanti dicek dulu, ini benar nggak saya mau ngerjain paket 2 nih, kan gitu ya. Nah, baru kemudian klik mulai. Nah, setelah klik mulai, ya, klik mulai ya. Jadi ya, klik mulai. Maka akan tampil soalnya. Baik, gimana cara mengerjakannya? Adik-adik tinggal baca aja nomor 1. Ya, nomor 1. Soal nomor 1. 42, 13, 9. Nah, ini nanti maksudnya adalah begini ya. Ini ada delta angka ya. Nah, 2 angka setelah ini apa? Gitu ya. Nah, tinggal adik-adik cari tuh, cara coret tuh di buku, ya kan? Nah, baru jawabannya seandainya B, seandainya. Ya, seandainya B. Nah, jadi jawabannya B. Setelah itu next, ya. Jadi untuk nomor 1. Nomor 2 gimana ya? Tinggal di next aja nih. Ya. Tinggal tombol next untuk nomor kedua dan seterusnya seperti itu. Gampang, saya ini gampang lah ya. Nah, kalau udah sampai nomor 10, nah ini langsung nomor 10 aja ya, nggak kakak jelaskan nomor 2, nomor 3, nomor 4 begitu ya. Ya kan? Nah, ingat ada back juga ya, ingat ada back juga. Jadi kalau nanti adik-adik sudah next nomor 2, saya bisa ngeliat kan nomor 1 bisa lagi ya. Bisa diganti nggak? Bisa. Gitu ya. Bisa diganti. Nah, seandainya sampai nomor 10 nih. Nah, kerjakan ya sama seperti tadi seandainya A, seandainya ya. Nah, udah selesai nih. Atau dicek lagi, back lagi ya, di back. Nomor 8, nomor 7, nomor 6 bener nggak? Udah lengkap ya. Kalau udah lengkap, udah yakin gitu ya, baru kemudian klik kirim. Nah, baru klik kirim nih. Klik kirim. Klik gitu ya. Nah, setelah klik kirim, itu nggak langsung diproses, tapi dikasih peringatan dulu. Yakin nggak? Nah, gitu ya. Yakin nggak nih? Kalau nggak yakin, batalkan. Kayaknya yakin saya, batalkan. Bisa mengerjakan lagi. Dicek lagi satu-satu lagi. Ya. Kemudian kirim jawaban lagi. Kalau tadi belum yakin ya, untuk membatalkan ini kalau nggak yakin ini. Kalau yakin ya udah klik iya. Nah, kalau yakin ya udah klik iya aja. Klik iya, apa yang terjadi kalau diklik iya? Maka adik-adik akan dikasih informasi berapa benar dari berapa soal. Gitu ya. Kalau benar 9 dari 10 nilainya berapa? Kira-kira 90 dong, kan gitu ya. Jadi di sini akan dikasih hasil ujian adalah benar 9 dari 10 soal yang dikerjakan. Kalau seandainya benar 8, ya nanti benar 8 dari 10 soal. Nah, gitu adik-adik semua. Ini adalah latihan mandiri yang akan kita terapkan di Seklan. Begitu ya. Nah, perlu diketahui juga adik-adik semua, ya. Jadi kalau adik-adik sudah mengerjakan kualitatif paket 2, terus saya nilainya rendah seandainya ya, seandainya saya harapkan ya nilainya bagus semua ya, karena di sini nggak ada waktu mundur di aplikasi ini, adik-adik harus benar-benar mengerjakannya benar-benar ya, gitu ya. Jangan ngasal, jangan waduh ngerjain aja udah A B C D E, ngarang aja udah atau A B C D E ya, gitu, jangan hitung kancing ya. Tapi harus benar-benar dikerjakan di rumah karena waktu 1 minggu saja ya. Waktu 1 minggu itu panjang ya. Jadi bisa kerjakan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam, kapanpun bisa dibuka ya. Kapanpun bisa dibuka. Begitu ya. Kenapa? Karena kalau walaupun di sini tidak ada, walaupun ini pilihan ganda, kemudian tidak ada waktu, tapi semua aktivitas terekam. Ya, terekam. Ya, kalau adik-adik tidak serius, itu akan terekam. Tetap terekam ya. Akan kelihatan ya. Kelihatan dari nilainya. Nilainya rendah terus ini kenapa nih? Kayaknya nih ngasal nih. Dan juga akan nanti dilihat. Dilihat apa aktivitas di sini itu ngapain aja. Itu kelihatan ya. Nanti bisa kita simpulkan nih, oh siswa ini ternyata dari latihan paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5, nilainya sekian, analisanya bagaimana? Oh ini asal jawab, ini tidak serius mengerjakan. Itu nanti ada. Gitu ya, nanti ada. Ya. Terus nanti kita akan kirimkan juga pembahasannya juga ya. Jadi ataupun nomor yang salah dan yang benar begitu.
Untuk ketika selesai setelah selesai mengerjakan, adik-adik hanya melihat ini aja ya, benar berapa dari berapa soal. Nanti kalau adik-adik mau melihat, Kak saya benar salahnya di mana? Ini salah ya. Nanti kita akan kirimkan ke adik-adik ya. Ataupun nanti kita ada datanya. Nanti kita akan share ketika pembelajaran ya. Nanti guru yang akan kita berikan. Jadi nanti adik-adik bisa tanya ke guru. Ya. Nanti sekalian, oh adik nomor 8, nomor 6, nomor 1, salah. Nah, langsung sekalian nanti tanya ke gurunya. Nanti guru akan kita berikan akses ya untuk melihat siapa aja yang belum mengerjakan. Nah itu ya, ingat ya. Jadi guru bisa melihat nih, oh adik ini belum mengerjakan nih. Karena nanti kita akan berikan akses ya. Guru untuk melihat siapa yang belum mengerjakan, gitu ya. Yang kedua adalah guru bisa melihat nomor berapa yang salah. Jadi nanti adik-adik bisa, nanti guru-guru akan sebelum KP minggu depan akan melihatkan siswa yang sudah mengerjakan dan juga salah nomor berapa. Atau kalau seandainya nanti lupa gurunya, adik-adik bisa bertanya langsung karena nanti kita berikan akses. Baik, yang perlu diketahui adik-adik semua ingat perlu diketahui pengerjaan latihan mandiri itu setiap paket hanya satu kali pengerjaan saja. Jadi kalau seandainya adik-adik sudah mengerjakan tadi, seperti kakak ini kan, sudah mengerjakan nih, kuantitatif paket 2. Ya, kakak nilai 90. Terus kakak coba lagi masuk, ya. Kakak coba lagi memasukkan lagi username strip paket tadi. Ketika diklik, maka tidak akan bisa mengerjakan soalnya lagi. Gitu ya. Jadi kalau adik-adik sudah mengerjakan, ingat ya, sudah mengerjakan. Kemudian adik-adik sudah selesai, nilainya qadarullah jelek, itu tidak bisa lagi mengerjakan lagi paket ini, ya. Tapi nanti dievaluasi ketika pembelajaran. Nomor berapa yang salah, nanti akan ada evaluasi, ada kelas ya. Ada kelas, ada untuk membahas, oh kayak gini ternyata banyak yang salah. Jadi latihan mandiri ini banyak manfaatnya dia. Jika ada mengerjakan dengan serius, tidak ngarang, tidak ngasal, itu manfaatnya banyak. Kenapa? Karena kita analisa. Oh nomor 1 itu berapa siswa yang salah nih? Gitu ya, seandainya ya. Aduh, ternyata ada banyak nih salah nomor 1. Berarti soal nomor 1 itu materi apa nih? Oke, di kelas coba dijelaskan dulu materi ini. Kenapa? Karena latihan mandiri rata-rata salah. Nah, sehingga kalau adik-adik ngarang kan gitu ya. Jadi kita bias ya. Bias itu maksudnya enggak mendapatkan data yang benar. Ini benar nggak bisa atau ngasal kan gitu ya. Begitu. Nah, sehingga perbaikannya nggak bisa. Nah, harapan adalah jangan malu nilainya rendah. Kenapa? Karena kita masih dalam tahapan belajar. Paham ya? Dalam tahapan belajar. Jadi, itu malah bagus. Dilihatkan untuk diperbaiki. Tapi kalau nggak kelihatan, malah nggak bisa diperbaiki. Nah, begitu ya. Bila dari semua, maka kakak harapkan dalam mengerjakannya walaupun pilihan ganda, dikerjakan dengan serius, ya. Tidak ada waktu mundurnya, ini sengaja tidak diberikan waktu mundur. Kenapa? Karena namanya latihan ya. Nanti kalau sudah mendekati baru kita kasih latihan waktu mundur ya untuk melatih bagaimana menyesuaikan soal dengan waktu. Tapi kan saat ini masih tahapannya adalah bagaimana siswa itu menguasai materi-materi ya. Sehingga kita tidak memberikan waktu kan gitu, tapi kita harapkan adalah mengerjakannya dengan serius. Kenapa? Karena semua aktivitas akan terekam ya, akan bisa kita analisa siswa ini asal jawab atau tidak, begitu ya. Oke adik-adik semua, seperti ini latihan mandirinya ya dapat diakses di BP Online Learning. Kita coba masuk ke BP Online Learning. Oke, gimana caranya Kak? Nah, bagi yang sudah install ya di aplikasi di laptop ya, tinggal kemudian adik-adik cari saja di tab Here to Search ya, kemudian BP Online. Nah, gitu ya. Akan ada bagi yang sudah install ya. Kalau belum bagaimana? Install dulu. Begitu ya. Nanti Kakak kasih linknya ya, yang belum ya. Tapi link itu sudah tersebar kalau menurut Kakak ya. Baik. Setelah masuk ya, ini banyak ya adik-adik semua. Ini ada informasi gitu. Nah, ini latihan mandiri di sini ada semua ya. Di sini nih. Klik, maka nanti ke sini arahnya. Ya. Yang intensif lab school, klik yang di lab school. Mana Sendikia, klik di Mana Sendikia. Kemudian MHT, klik MHT.
dan begitu Tarnus dan juga Al-Azhar. Begitu. Nah, kalau mau kembali ke beranda, tinggal klik ke beranda, nanti akan diarahkan ke sini. Baik, selain itu juga adik-adik semua, di BP Online Learning ini banyak, ada materi dan rekaman di kelas, ada modul mata pelajaran, ada rekaman pemantapan BTS 1, ada rekaman kelas intensif, lab school, MHT, Masjid Sedekiyah, Al-Azhar, Tarnus, kemudian juga ada materi rekaman bahasa Arab, kan gitu ya. Nah, adik-adik semuanya harus bisa memanfaatkan ini untuk latihan mandiri. Gimana Kak caranya Kak? Kita coba klik satu ya. Klik satu kita coba. Mau yang mana? Ini ya. Baik. Maka ketika adik klik maka diarahkan ke website ya, ke website. Nah, kemudian di sini banyak tembus Mansa Sedekiyah. Kalau seandainya adik, Kak saya lab school, ya udah tembus lab school. SMA Labs. Nah, ini akan semua data akan ada nih, paket 1, Kak Mona, pembahasan nomor 1 sampai 10. Nah, klik aja di sini. Ya kan? Untuk di-review lagi. Kak, kok tampilannya cuma 10 ya? Tinggal di next-nya ya, next kan gitu ya. Saya kira tahu tuh di sini dibuat 30 kan gitu ya. Nah, kelihatan nih. Saya mau cari paket berapa? Tinggal searching di sini. Kuantitatif, seandainya kuantitatif semua ini muncul. Lab school kuantitatif pakai 1, tapi ini guru berbeda-beda. Nah, kenapa kok Kak banyak banget Kak pakai 1 Kak, gurunya beda-beda lagi. Agar apa? Agar adik bisa memilih. Saya lebih suka penjelasan Kak Mona. Klik Kak Mona saja. Saya lebih suka penjelasan Kak Ahmad Firmansyah. Klik Kak Ahmad Firmansyah. Jadi adik bisa milih ya, mana guru yang menurut adik-adik cocok untuk memahamkan adik-adik. Sehingga kita apa? Berikan semua di sini. Ya, dengan rekamannya untuk dibahas lagi, untuk dicek lagi. Atau adik-adik saya kerjakan lagi lah yang kemarin, kerjakan sendiri. Kerjakan selesai. Nah, baru lihat rekamannya. Nomor berapa salah? Oh, salah ini. Gimana caranya? Dilihat lagi rekamannya. Nah, begitu. Ya. Begitu adik-adik semua. Kemudian ada juga pembahasan tryout. Nah, adik tinggal klik saja di sini, maka adik-adik akan diarahkan pembahasan tryout ya. Ingat di sini ada judul pembahasan tryout. Nah, contoh lab school ya. Berarti kualitatif. Nah, adik tinggal klik di sini, maka akan ada pembahasan tryout untuk lab school. Nah, di sini enak lagi adik-adik semua ya. Di sini kita berikan pembahasannya itu dalam bentuk PPT, coret-coretannya ada, dan ada suaranya adik-adik semua ya. Nanti kalau adik-adik mau, ya adik-adik silakan masuk ke sana, kemudian download, nah kemudian buka PPT-nya. Maka di sini selain ada coret-coretan dari guru, ya di sini ada nomor berapa yang benar, benarnya apa gitu ya. Ada juga voice dari penjelasan itu, gitu ya. Ini bagi adik-adik yang belum mencoba melihat pembahasan di aplikasi BP Online ya. Itu dia semua ya. Jadi banyak ya, tinggal kalau mau kembali ke beranda tinggal kembali, kemudian kembali lagi di sini, kemudian klik kembali ke beranda. Begitu. Nah, jadi juga bisa melihat laporan tryout tadi ada sendiri ya. Laporan tryout saya berapa ya? TO 1. Nah, dari cek. Nah, masukkan akun LMS-nya. Kalau ini akun LMS ini tanpa strip paket ya. Ini hanya akun LMS biasa ya, yang BP sekian. Yang strip paket itu tadi apa? Yang dilatih mandiri saja. Begitu adik-adik semua ya. Nah, tinggal dimasukkan nanti akan kelihatan laporan tryout adik-adik semua masing-masing ya. Seperti itu. Nah, maka kakak harapkan adalah semua memanfaatkan ini untuk melatih, untuk rajin belajar mandiri di rumah. Gitu ya. Nah, kalau kurang nanti tinggal tanya, Kak, saya pengen ditambahkan dong di aplikasi ini soal ini, ya, soal itu. Ini belum lengkap, Kak, yang soal ini, Kak. Boleh, nggak masalah. Itu bagus. Ada masukan ya dari siswa yang mau menggunakan. Itu kan bagus ya. Daripada nunggu, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Jangan. Kita langsung, Kak, boleh nggak ditambahkan soal-soal ini? Gitu. Boleh, nanti kita bisa tambahkan. Begitu ya. Jadi adik-adik request ya. Nah, itu bagus. Merequest menu yang belum ada di sini. Tapi di sini insya Allah kita berikan semua rekaman yang ada di begitu. Apalagi seklan ya. Ini penting ya untuk direview kembali di rumah. Begitu. Baik. Masih ada waktu 5 menit. Silakan ada pertanyaan adik-adik semua. Paham tidak kira-kira? Maaf Kak, mau tanya. Baik, silakan. Latihan mandirinya boleh dikerjakan kapanpun atau sesuai waktu? Ya. Ada lagi? Itu aja pertanyaannya, Dek. Baik. Silakan. Ada pertanyaan? Ada lagi? Silakan. Baik. Silakan. Ada pertanyaan? Ada lagi? 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 Silakan.
Cara lihat paketnya di mana ya, Kak? Cara lihat paketnya nanti di pembelajaran di kelas. Oke, Kak. Baik, Kakak, jawab dulu nomor 1. Kapan dilakukan ataupun kapan latihan mandiri ini mulai dikerjakan, gitu ya. Latihan mandiri ini akan mulai dikerjakan, kita akan mulai di hari Senin besok, ya. Di hari Senin besok kita akan mulai. Kakak akan siapkan semua dulu hari ini sama hari besok ya. Nah, hari Senin adik-adik bisa mengerjakan latihan mandiri. Begitu. Paham ya? Nah, untuk mengerjakan latihan mandiri, adik-adik tinggal masuk tadi apa? Ke aplikasi BP online, kemudian cari menu latihan mandiri. Oke ya? Baik, cara melihat paketnya bagaimana? Paket itu dilihat di setiap kelas. Paham ya? Kelas pembelajaran ataupun intensifnya. Contoh, Kak saya hari ini kan ada hari Sabtu ya, ada pra-intensif ya, intensif seklan. Nah, hari ini coba dilihat ya, adik mendapatkan pembelajaran apa atau jadwal apa hari ini. Ya. Nah, kalau hari ini adik dapat dapat kualitatif dan juga bahasa Inggris seandainya ini ya. Maka adik-adik cek tuh di kelas, Kak, sekarang kita bahas apa, Kak? Kualitatif, paket berapa? Nah, tanya. Jadi untuk paket itu tanya ke gurunya. Hari ini membahas paket apa? Paham ya? Tidak ada. Kenapa kita sengaja tidak membeberkan ini paket berapa? Kenapa? Karena agar apa? Agar siswa itu masuk ke kelas dan tanya ke gurunya. Kalau adik masuk ke kelas intensif, pasti adik-adik tahu ini paket berapa yang dibahas oleh gurunya. Begitu ya. Jadi paket tanya ke gurunya. Sedang mempelajari paket berapa sekarang, Kak, kuantitatif? Oh, paket 3, Dek. Nah, berarti adik-adik setelah selesai itu, KP itu adik-adik membahas ataupun mengerjakan paket 3. Sampai pekan depan waktunya. Gitu ya. Kemudian, Kak, tapi di pertemuan kedua ataupun nanti jadwal lagi, saya ada bahasa Inggris, Kak. Nah, tanya sama gurunya, Kak, sekarang kita paket berapa bahasa Inggris, Kak? Oh, paket 4, Dek. Nah, berarti adik mengerjakan nanti latihan mandiri bahasa Inggris paket 4. Paham ya? Jadi paket tidak bisa dilihat dimanapun, tapi tanya ke gurunya ketika pembahasan di kelas. Paham? Paham ya? Jadi paham ya adik-adik semua? Bisa, Halo? Pak. Iya, Pak. Paham ya? Maka memang adik-adik harus rajin belajar ataupun mengikuti kelas yang kita berikan untuk persiapan ini. Kenapa, Kak, saya itu, Kak? Tapi saya nggak ikut, Kak. Pembelajaran sekarang saya nggak ikut. Gitu gimana? Tapi saya mau latihan mandiri. Gitu ya. Paket berapa, Kak? Jadi saran kita adalah jangan langsung mengerjakan latihan mandirinya. Kalau adik-adik ada keperluan seandainya nggak ikut, nggak bisa masuk ke kelas intensif. Tapi adik-adik harus membaca dulu materi yang dibahas di kelas itu sama gurunya dulu. Adik pelajari dulu. Soal 1, 2, 3 dicek dulu ya. Dilihat rekamannya dulu, nah baru mengerjakan latihan mandiri. Agar apa? Agar nilainya bagus. Tidak ngasal ya. Gitu ya. Nah, kalau adik-adik mencari atau meminta materi dari gurunya ataupun untuk staf seandainya, ataupun kalau adik-adik tidak punya nomor gurunya, bisa tanya ke Kak Yudo ataupun ke staf yang lain. Kak, saya hari ini kodarullah ada keperluan, Kak, sehingga tidak bisa ikut intensif. Nah, boleh nggak minta materinya agar dipelajari dulu. Nah, adik minta materi. Nah, materi itu akan ada tulisan paket berapa. Ya, materinya itu ada tulisan paket berapa, rekamannya. Begitu ya. Nah, adik pelajari dulu tuh. Lihat rekamannya dulu, cara mengerjakannya gimana. Oh, soal begini, soal begini. Nah, setelah selesai baru adik-adik mengerjakan latihan mandiri. Nah, di situ tahunya. Begitu adik-adik semua, nah di situ. Nah, apa tujuannya? Tujuannya agar adik-adik tidak ngasal latihan mandiri. Ya, gitu ya. Jadi yang tidak bisa ikut ataupun belum ada keperluan,
kemudian nggak masuk kelas intensif, nah jadi harus belajar dulu di rekamannya, gitu ya. Di rekamannya, baru kemudian ikut latihan mandiri. Paham ya? Jadi paket tidak kita sebarluaskan di WA. Ini paket berapa tuh tidak. Adik-adik harus cari sendiri di mana? Di kelas intensifnya, atau adik-adik minta materi kalau adik-adik ada keperluan tidak bisa ikut. Paham? Nah, disinilah kemudian kita minta latihan mandiri tidak hanya dikerjakan, tetapi apa? Materi itu memang benar-benar terpenuhi, ya, dimengerti oleh adik-adik, begitu ya. Nah, sehingga untuk mengetahui paket itu adik-adik harus ikut kelas, gitu ya. Kalau tidak ikut kelas, adik-adik harus minta materinya agar adik-adik bisa mereview, membaca, melihat dulu caranya, baru kemudian ikut latihan mandiri. Ingat, latihan mandiri, soal-soal latihan mandiri itu soalnya itu sama dengan materi yang sedang dibahas ataupun yang dibahas oleh gurunya, begitu. Tidak kemudian di luar daripada itu, tidak. Jadi kalau pakai 3 di kelas, maka latihan mandiri juga pakai 3. Ya, materinya tidak akan jauh dari situ. Sehingga harus apa? Harus ikut kelas dulu. Atau setidaknya mempelajari rekamannya dulu dan juga materinya agar bisa mengerjakan latihan mandiri. Nah, begitu adik semua ya. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan lagi? Pak, kan ini Pak, Silakan. kita kan boleh. paket sekarang kan misal paket 3. Terus Ya. latihan soalnya kan dari paket 1 sampai paket berapa gitu kan. Berarti yang rekaman kayak paket 1, 2-nya dipelajarin dulu baru di latihan latihan lagi gitu, Pak. Enggak. Jadi untuk paket 1, paket 2 kan udah selesai. Itu tidak ada latihan mandirinya. Jadi kita latihan mandiri mulai pertemuan minggu ini saja. Sampai kemudian seterusnya. Begitu deh. Paham ya? Iya, Kak. Jadi kita pelatihan mandiri yang kemarin-kemarin ya, yang pertemuan berikutnya kan 1, pakai 2 gitu ya. Itu tidak ada latihan mandiri. Latihan mandiri kita mulai dari minggu ini, pertemuan minggu ini deh. Kalau pertemuan minggu ini pakai 3, adik berarti adik langsung mengerjakan paket 3, latihan paket 3, latihan mandiri paket 3 begitu. Paham, Dek? Paham, Kak. Paham ya? Nanti kalau nggak paham tanya Kak Yudo ya. Ya. Baik, Oke, ada Pak yang Ari. lagi? Ada lagi? Afwan mungkin Pak, Mau ditanyakan? pertanyaan banyak sekali ini, nanti mungkin akan saya follow up juga yang di obrolan gitu, karena sekarang udah lebih 3 Pak, ada kelas intensif Oh, juga ada jam kelas 9. intensif. Baik, Iya. baik. Oke, baik. Adik-adik semua, pertanyaannya silakan ditulis di chat bagi yang ada kelas ya. Ingat ya, tanya dulu semua dulu. Karena latihan mandiri nggak langsung kita mulai hari ini ya. Yang pertemuan hari ini, yang pertemuan minggu ini nggak langsung. Tapi kita mulai hari Senin besok ya. Sambil menunggu semuanya paham dulu. Ya, semuanya paham dulu. Baru kita akan langsung, ini kan sosialisasi pertama ya. Begitu kita lihat kalau semua sudah siap, Senin besok kakak siapkan link-linknya semua, sehingga adik bisa mudah untuk mengikuti ataupun mengerjakan latihan mandirinya. Seperti itu. Baik itu, terima kasih Kak Yudo ya. Nanti kalau ada kendala dari semua, nanti kita akan kirimkan juga ya, kirimkan panduan-panduannya, baik itu di grup, atau nanti kita kirimkan melalui Japri. Japrinya bisa kita akan kirim kedua ke orang tua, itu pasti, dan juga ke nomor siswa, kalau nomornya ada, gitu ya. Begitu ya. Begitu. Nah, sehingga kenapa kemudian link latihan mandiri kita masukkan ke aplikasi BP Online, agar adik-adik semua juga bisa mengecek menu-menu yang lain. Gitu ya. Tidak kita pisahkan. Jadi semuanya kita taruh di sana agar apa? Agar dalam satu genggaman saja. Gitu ya. Jadi kalau ada adik membuka di HP itu semuanya bisa lihat, ya. Jadi bisa mengecek itu laporannya, rekamannya. Yang penting ya memang kalau rekaman harus ada kuotanya. Enggak apa-apa lah adik-adik berjuang dulu. Tapi kalau di rumah ada WiFi itu lebih bagus ya, agar unlimited dalam melihat rekaman-rekamannya. Seperti itu. Yaitu itu kita berjuang dulu lah ya untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan. Gitu adik semua. Mungkin itu dari kakak, mohon maaf udah lebih nih. Adik-adik silakan kalau yang belum paham silakan bertanya di chat gitu ya. Yang sudah bertanya kemudian ada kelas silakan bisa live di sini gitu ya. Kemudian masuk ke kelas masing-masing begitu. Nanti panduannya akan kita kirimkan. Baik, itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
ya. Ini jadi cepet-cepet ya kan gitu ya, kalau waktunya. Udah itu jadi cepet-cepet nih, jadi belibet-belibet nih kalau ngomongnya nih. Itu saja, terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Dari kakak akhiri, kakak kembalikan ke Kak Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron jazakumullah khair kepada Pak Arianto selaku Kepala Pengelola Bion SMP ya atas materi-materi dan juga informasi terkait dengan pengerjaan atau teknisnya bagaimana terkait dengan pengerjaan latihan mandiri Seklan untuk kelas 9 untuk masuk ke 5 sekolah favorit gitu ya, 5 SMA favorit. Nah, karena udah lebih 6 menit ya, ini ada adik-adik juga yang dari Manice, Lab School, dan Tarnus dan Seklan lainnya yang akan melaksanakan intensif Seklan. Silahkan untuk bisa langsung masuk ya kelas ini dan nanti akan diberikan materi juga nanti mengerjakan paket nomor berapa. Dan bagi adik-adik yang belum terjawab, nanti coba kakak follow up ya yang ada di obrolan rapat ataupun nanti apabila ada yang masih belum dipahami bisa tanyakan langsung ke Kak Yudo ataupun staf lainnya. Oke, itu saja mungkin adik-adik, terima kasih banyak atas partisipasi dan waktunya sudah menyempatkan untuk hadir sosialisasi dari mulai jam 8 tadi pagi sampai dengan sekarang terakhir, kemudian setelah ini akan dilanjut dengan kelas intensif Seklan. Oke, semangat terus adik-adik, semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kelancaran ya dalam setiap proses menuju Seklan favorit yang dituju masing-masing. Kita akhiri sosialisasi dan pertemuan pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak juga mohon maaf apabila ada beberapa kalimat yang kurang berkenan atau respon kakak yang kurang berkenan bagi adik-adik semua. Kakak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Selamat belajar. Makasih ya, Kak. Kak, Ya. makasih. Oh iya, terima kasih kembali. Oke, selamat belajar di kelas intensif Seklan di Parel.